Kita ke depan ya. Om Re bisa nge-guide prosedur pengambilan respect? Saya nggak prosedural. Kenal teman yang punya hobi sepeda, mungkin nama Bromocom sudah nggak asing lagi, tapi banyak yang belum tahu kalau ini ternyata sudah penyelenggaraan tahun yang ke-9. Seharusnya ke-10, tapi karena ada pandemi, jadi kita celebrate 10 tahunnya tahun depan. Jadi insya Allah tahun depan kita bikin lebih heboh lagi karena itu edisi ke-10 Bromocom. Pertama, alasannya itu betul karena Pamul itu ikut sepeda, jadi menjiwai ya. Nah yang kedua adalah Bromocom ini betul ya, ajang bergengsi yang ditunggu setiap tahunnya oleh para pesepeda ya Pak ya. Bahwasanya kami pemerintah kota pasti mendapatkan side effect ya, utamanya di sisi perekonomian, utamanya di sini pajak hotel dan restoran. Jadi ini yang membuat Mas Wali juga sangat antusias terkait dengan event ini. Ya, jadi kami dari Jayapura memang selalu antusias saat Bromocom tahun lalu. Kalau hitung-hitung dari sisi ekonomi memang sangat tidak ekonomis, mulai dari kalau bukan karena rasa cinta yang mengalahkan semuanya, kami rasa tidak akan kami berani gambling untuk sesuatu. Banyak sih suka dukanya, tetapi sukanya saat kumpul semua kita kenduri begini, kayak semuanya jadi terobati begitu Mbak. Ya, makasih. Luar biasa Pak Labah. Ini sedang berfoto bersama Mas Andrew selaku founder mainsepeda.com bersama para partner Pantangin Bromocom Challenge 2020. Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya, dengan Om Asa dan saya Om Joni Re di podcast yang kesekian ini. Kita hari ini adalah pengambilan respect hari terakhir. Nah ini di Surabaya Town Square, di halaman mobil datang ini, di lobinya. Ini sekarang ada booth sponsornya, sebelah sana kafe, ini dan sebelah pinggirnya lagi tempat pengambilan respect. Jadi ini hari paling sibuk persiapan Antangin Bromocom tahun ini, dan tradisinya memang karena Bromocom itu pesertanya membludak, jadi selalu heboh suasana, khususnya hari terakhir pengambilan respect karena ini hari Jumat sebelum event hari Sabtu, dan itu selalu mayoritas peserta datangnya di sini. Apalagi tahun ini kan 1.600-an peserta, 80% dari luar Jawa Timur. Sehingga mereka yang dari luar pulau banyak yang datang H-2, tapi mayoritas datang H-1, sehingga bandara di Surabaya itu penuh dengan bike box. Ini lihat ada yang booking bus khusus untuk datang rombongannya. Jadi memang ya suasana Bromocom itu banyak yang bilang kayak apa ya, kendurinya orang sepeda se-Indonesia, halal bihalalnya, naik hajinya. Jadi banyak, kapan lagi bisa ketemu semua cyclist ini yang kadang-kadang ketemunya hanya setahun sekali. Nah seperti biasa ya, memang event kita disupport oleh banyak partner, kita terima kasih banyak. Mungkin ini yang perlu kita familiarkan yang baru, Om Re ya. Ya. Sepedaan itu kan bukan hanya cewek yang harus kelihatan
keren dan bersih ketika goes. Jadi terima kasih kepada CAF yang sudah mensupport kita tahun ini. Jadi setiap nanti kita akan bedah respeknya, peserta akan mendapatkan paket dari CAF juga untuk nanti misalnya mencoba setelah goes atau sebelum goes mencoba produk-produknya. Dan ini kebetulan didesain untuk laki-laki aktif. Bener banget Pak. Ini emang branding kita ini emang buat cowok. Oh, buat cowok emang ya. Buat jenggot ya, bird Cewek and juga hair bisa, care. tapi branding kita ini buat cowok. Buat cowok. Iya, bener banget. Aku kebetulan banyak pakai ini sekarang. Oh, Rasanya kalau habis goes kayak kerasa lebih bersih gitu. Kan ada mentolnya gitu. Ada relaxing juga. Ada relaxingnya ya. Dan di sini nanti kan kita bakal dapat sunscreen tuh. Oh, dapat sunblock juga? Iya, nanti dapat sunblock buat muka. Itu pemakaiannya 30 menit sebelum start. Nanti muka bakal nggak kena kemerahan dan lain-lain. Oh, jadi Itu tekstur. ada sunblocknya nanti juga. Ya bisa dicoba nggak apa-apa. Oh, jangan sekarang, belum Oh, goes. oke. Makasih Mas ya. Jadi ini CAF, nanti di respeknya ada, nanti kita bedah. Nah sekarang kita ke tempat salah satu yang paling heboh. Oh, tapi ini juga kita terima kasih karena sejak dulu event-event kami selalu disupport oleh MPM Honda. Jadi pengawalan semua marshal kru-kru kita akan menggunakan motor Honda. Jadi terima kasih kepada MPM. Oh ya, kalau Omri saya goes kita biasanya dikawal pakai PCX atau saya pakai Vario. Kita lihat agak jauh ke sana. Omri Kohai naik sepeda melarikan diri itu. Kenapa? Karena di sini selalu diserbu oleh orang. Jadi kadang-kadang perlu menyendiri Kohai. Kohai kemana-mana naik sepeda. simpan tenaga kohanya. Kasihan umur 73 tahun nggak bisa istirahat, diajak foto 74 terus. 74. Oh ya, 74. barusan ulang tahun. Jadi Kohai melarikan diri. Om Rey dari tadi sembunyi terus. Saya juga baru datang jadi supaya nggak kecapean. Nah ini yang baru sub jersey tahun ini galerinya diekspansi lebih besar, lebih luas, dan setiap tahun ada edisi merchandise khusus Bromocom. Jadi ini aparel yang didesain limited edition tiap tahun hanya dibuat untuk event Bromo. Setelah itu nggak ada lagi. Dan yang paling seru mungkin yang di dalam ya karena banyak peserta juga. Pak, terima kasih dari Purworejo. Nah, Min, jadi mana dia? sekarang lebih luas. Nah ini ada Mas Rama. Nah ini CEO-nya lagi ada di sini. Jadi ikut jualan. Apa yang baru selain lebih luas, lebih besar? Ya, yang baru suasananya Apa? nyaman, Nyaman, lebih nyaman karena lebih luas ya. nyaman dan koleksinya akhirnya kelihatan satu persatu. Jadi bisa kelihatan lebih banyak. Dan ini yang lihat kayaknya banyak kaos kaki tahun ini. Ya, kaos kaki kita sekarang sudah produksi sendiri. Kita bisa custom dengan jumlah yang minimumnya itu bisa terjangkau untuk setiap komunitas. Terus Sudah ada yang ngomel bibnya kehabisan. kalau bibnya memang kemarin keserbu sih. Diserbu ya sejak karena ini kan hari terakhir pengambilan, jadi sudah banyak peserta yang datang hari-hari sebelumnya dan itu memang udah pengalamannya siapa cepat dia yang dapat gitu. Jadi ya tadi benar sekarang sudah bisa custom sampai ke kaos kaki. Dan kalau produknya mungkin familiar ya, kan ada 5am. Tapi sekarang yang tri-suit. Oh ada buat yang suka triathlon, sekarang juga ada tri-suit dan bisa custom juga ya. Bisa custom juga. Ini contoh kayak Marisa waktu juara itu. Ya, Itu jadi customnya aja. ada brand ambassadornya Sub ketika ikut event Ironman menggunakan produk dari Sub Jersey. Tapi mungkin tujuin karena di sini customnya mungkin perlu ditunjukkan ya. Jadi kalau ke sini itu bukan hanya untuk beli produk, tapi bisa di support service design dan sampling bisa langsung di sini juga. Bisa ditunjukkan Mas Om. Nah ini, jadi ada tempat konsultasinya ya. Ini untuk konsultasi custom. Apa Pak? Contoh bisulen. Konsultasi di sini nanti. Bisulan. Kalau desain langsung dengan teman-teman tim desainer. Ini yang khusus custom ya. Jadi Anda datang konsultasi langsung dikerjain, langsung bikin sampling. Jadi hari ini juga dibuatkan. Nah contoh seperti ini. Ini apa? Tri-suit ya? Tri-suit Pak. Tri-suit. Oke. Kalau yang itu? Ini jersey Pak. Komunitas. Oh. Oke.
Jadi ada komunitas yang desain jersey triathlon ini udah ya. Jadi nanti bisa konsultasi desain. Ada cas khusus? Untuk sampai tanggal 31 free. Oh, jadi selama bulan ya ketika Mei. tayang udah lewat. Tapi memang ada. Ini contoh-contoh kain ada di sini. Jadi ada contoh kain bisa langsung milih. Jadi ini yang untuk premium, ini elite kayak gitu. Jadi kita tunjukkan contohnya langsung. Kilap-kilap itu enggak ada. yang hitam kilap itu loh. Yang custom. Ya apa sih? Yang kayak di 50 Shades itu loh, enggak ada ya? Kita juga ngerjain untuk gitu, anak-anak. Anak-anak dan ini inline skating juga ya? Ya, inline skate. Inline skate. Bajunya apa? Asril, kecil ya? Apa Asrin? Bajunya apa? Asril. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang anaknya inline skate atau sekarang kita lagi buat untuk yang apa tuh? Yang di atas itu kemarin kita lihat anak apa? Push bike. Push bike. Siap-siap aja, tunggu aja nanti. Enggak pikir main bridge. Jadi ini bisa custom, konsultasi langsung di sini, didesainkan di sini, sampling, dan nanti kuantitasnya tinggal dibahas semua di sini. Nah ini yang paling sibuk dari kemarin kayaknya. Wah, ini orang lama ini belanja di sini nih. Ini orang lama ini. Ini orang lama. Orang lama. Kalau yang di Jawa Timur pasti kenal ini. Ini Belum ya bintang film Hong Kong ya, Mr. Andi Lau. Dia ini setia sama Sup. Orang lama tapi yang setia. Ini sejak Sup belum ada sudah beli Sup. Sejak Sup belum ada tapi Sudah pesen custom sebelum perusahaannya ada. Kenapa Pak Chen kok setia sama Sup? Desainnya paling bagus, dipakainya enak. Oh, thank you. Kena kamera gak bisa nolak. Ya ini juga ada banyak teman-teman juga di sini. Nah di sini banyak bintang film Hongkong juga. Nah ini julukannya kalau di Surabaya kan kalau di dunia World Tour, karena kita ini cyclist lama ya, udah 10 tahun lebih goes. Jadi pahlawan awal kita dulu namanya Fabian Cancellara, juara klasik. Nah Surabaya punya Fabian Cancellara. Ari ya? Oh ini. Cuman katanya kalau orang Surabaya bilang Fabian Cancellara Cina katanya ini. Tapi sudah bisa kongsi sama Kobada ya? Oh sudah bisa ke badai. Namanya Jason. Jadi ini cyclist kawak. Jadi sebelum teman-teman semua tahu Bromocom, kita sudah nyoba Bromocom duluan. Waktu dulu kita berhenti berapa? 11 kali. Bertahap ya? Bertahap. Sampai ke situ ya? Iya, 2 kilo. Puspa dulu ya? Puspa dulu, terus naik ke atas. Jadi tahun 2012-2013 tuh ya? 2013 ya kita sudah. Waktu kita mulai kenalan sama rute itu, belum ada event, belum ada apa-apa ya. Dulu sama dia, jadi dan ada teman kita yang sudah naik mobil bilang, ayo cepetan naik mobil aja cepet gitu. Tanjakannya nggak habis-habis. Akhirnya jadi ini ya, rute legend ya. Akhirnya jadi rute legend dan sekarang jadi event legend juga. Sekarang ya. Sekarang. Peminatnya terus ya. Terus. Tambah tahun tambah banyak. Tambah tahun tambah banyak. Ya dulu pertama nyobanya sama ini. Besok berarti hari menderita ya. Besok hari menderita buat nggak tahu buat kamu. Buat peserta. Saya pasti menderita, setiap event pasti menderita. Moga-moga nggak pingsan kayak di Dolo besok. Sukses. Jadi ini Fabian Cancellara Surabaya, a.k.a. Jason. Kenapa? Siapa nyuruh? Nah, ini juga kalau kita lihat banyak peserta-peserta dari luar juga udah mulai berdatangan. Nanti kita akan sapa mereka juga di luar. Nah sekarang kita ke sebelah ya. Ini kaos kaki. Jadi buat peserta ini ada banyak pilihan warna sekarang, matchingin sama warna jersey event. Jadi enaknya event Bromocom, jadi kalau misalnya saingan kelompok umur, kita tahu warna jersinya apa. Kalau misalnya saya pink, yang kelompok umur saya pasti bajunya sama. Nah itu kalau misalnya bukan karena sub jersey, rasanya tidak ada event lain di Indonesia yang bisa memisahkan kelompok warna sebanyak itu. Karena produksinya akan lebih kompleks. Kalau 25, 30 yang mana Pak? Anunya? Warnanya pink. Oh pink ya? Ya. Pink. Ya, berarti itu nanti saya. Kalau Om kan sukanya oranye. 25, 30 kelompok Kamu umur. orange. Oh ya. Oh itu yang laki, yang perempuan hijau sekarang dibalik. Gender swap. Kalau biasanya cewek yang pink, sekarang cowok yang pink. Gender swap. Jadi dari mulai pink sampai merah tua. Merah tua. Ya kan Superman aja jadi Supergirl tahun ini. Oh.
Ya, kita ke sebelah karena ada banyak. Nah, ini kalau datang itu ngambil nomor dulu, antriannya ngambil nomor dulu baru ke dalam. Nah, ini nih. Ini kenalin. komandannya. Ini manusia paling kuat di Surabaya. Yang kuatnya nggak masuk akal. Jadi waktu saya pernah sama dia ke Colorado, goes sama tim Sky. Tahun 2013, 10 tahun yang lalu itu kan. Komandan Sunhin. 10 tahun yang lalu kita goes ke Colorado dengan tim Sky. Sebenarnya nggak dengan tim Sky komandannya. Kita ditinggal langsung. Ditinggal langsung. Cuma ikut start. Dan cuma ikut start bareng Chris Froome sama ya pembalap Sky yang lain, sama Richie Porte juga waktu itu. Richie Porte juga. Terus tapi habis itu langsung langsung ditinggal. Jadi kita nggak pernah goes sama tim Sky. Cuma start bareng tim Sky. Nah, tapi kita waktu itu dapat fasilitas visionya tim Sky. Jadi habis goes malamnya dapat di visio lah. Nah, yang visio itu orang Inggris kan. Waktu pegang komandan, pegang kakinya, betisnya begini. Paul namanya waktu itu, langsung noleh ke saya. Papai. Jadi Popeye, Papai, ini strong. Jadi memang strong. Jadi nggak ada musuhnya ini. Juara 1 trilogi tahun lalu usia 50 up. 50 up. Jadi umur 50 tapi umur 25 nggak bisa ngalahin. Nah, ini kita ke sini. Ya, sponsor utama kita Omri Antangin. Ya. Terima kasih Pak Mul karena Deltomed selalu mensupport event-event sepeda kami. Nah, ini yang kalau nanti pas finish di Wonogiri, kalau sampai di puncak kan biasanya kedinginan. Paling enak itu minum tempur angin. Tempur angin itu teh dikasih antangin. Jadi minta tempur anginnya boleh? Boleh. Tempur angin ya. Makasih. Nah, ini yang paling enak kalau di atas. Jadi waktu itu finish menggigil kan di panggung, terus ada teman-teman dari Antangin bilang ini pakai tempur angin lagi. Kamu nggak? Iya. Ya, boleh ya. Jadi aku sukanya yang ini sih, yang Habatus Sauda ini. Oh. Jadi panas Mbak, nggak bisa diminum sekarang ini. Saya nunggu di sini aja. Langsung di sini aja ya. Nanti. Ya, silakan Om Rey interview sebentar, saya minum sebentar ya. Jadi nanti di atas juga ada kan ya? Di Wonogiri juga ada kan ya? Oh, di pit stop juga ada. Jadi bagi yang ingin membelah angin lebih cepat, oh itu aerodinamika ya? Iya, beda-beda. Jadi waktu start ada antangin, pit stop ada antangin, di finish ada antangin, waktu event ngantongi antangin ya. Mantap. Ya. Langsung penuh antangin badannya. Ini nanti paling enak ketika di atas. Dan sebenarnya kalau bangun pagi mau goes enak gini supaya nggak kembung. Ini? Iya. Aku sih biasanya kalau mau goes, dulu ada dokter Gigi Andi teman kita itu. Ya. Waktu mau start tiba-tiba dia sembunyi kemana gitu. Kita pikir kemana? Lalu ternyata minum antangin. Oh, ini resepnya kayak gitu. Biar terbang. Biar terbang. Jadi ya ini terima kasih. Dan ada produk lain yang biasa support, ada Kojima. Ini kalau dingin enak Mbak. Waduh, nanti dulu Mbak. Lalu ada Herba Mojo yang support kita waktu kita ke Unbound Gravel selama 2 tahun. Jadi lengkap semua di sini. Makasih. Nah, sekarang ke tempat persembunyian Om Rey dan saya, karena biasanya kalau event gini ya kita senang melayani teman-teman tapi biasanya agak kecapean. Jadi saya biasanya kalau event ketika goes biasanya paling hancur. Masuk Om Rey? Masuk. Jadi Om Rey sering sembunyi di belakang lemari di sini. Nah, ini. Ya ini karena sub jersey-nya ekspansi, Wednesday-nya diusir ke sini. Jadi ada sepeda WNC-nya kan sudah di sini, episode yang kapan hari kita pernah jelasin. Kadang-kadang kalau kesini nemu produk-produk eksperimen, ini titanium saya, WNC AJ1 titanium, tapi dibuat emas, bukan dicat emas ya, tapi memang secara proses titaniumnya dibuat menjadi warna emas. Cuman cost sama upayanya sangat susah. Tapi kalau teman-teman ada yang mau pesan, kita bisa bikin titanium warna emas. Terus ya kafe, dan di sini banyak yang nongkrong. Saya pengen nyapa, kita pengen nyapa pendekar kita ini, Om Rey. Mana? Itu. Nah, itu. Iya. Di Cepu kan, kalau mungkin yang sudah kenal event-event pasti kenal. Ini orang yang sudah
Kenal goes, kita udah dulu balapan bareng. Saya nggak balapan, kamu yang balapan. Sebentar lagi pensiun. Loh, mana kamu pensiun? Terus Loh, ganti hobi. Ikuti Om Ray. apa itu? Makan. Makan. Kenapa sudah nggak tahan diet 10 tahun? Loh, ini nanti akan mencatat sejarah. Kalau dia bisa bertahan 9-10 tahun lagi akan mencatat sejarah. 9-10 tahun lagi. Iya. Bisa Akan. lah. Loh, belum pernah ada yang mengoleksi piala kelompok umur 40, 45, 50, nanti ada 55 dan 60 up. Mungkin satu-satunya manusia yang punya koleksi piala semua kelompok umur nanti. Wah, mana ya? Setiap naik kelas umur nggak ada musuhnya. Dan semua yang ditinggal umurnya dia seneng. Sunir. Nah, Sun udah di depan tadi, ya itu musuhnya itu. Nah, itu udah minta jadi road captain tahun ini. Masa? Iya, males diet lawan kamu. Males diet lawan kamu. Om Rudi cepu, nggak ada musuhnya ini. Oke lah musuhnya. Akeh musuhnya nggak ada sing iso ngalahno. Banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Apa? Mau melok kelompok Eko ya? Pokoknya gak oleh balapan. Oh, pokoknya nggak boleh balapan. Tahun ini siapa musuhnya? Bukan Sunin tahun ini. Oh, apa itu? Oh, Abah sih. Wah, Banyak ini dari Bogor, dari Bandung banyak. banyak. Sudah di scouting semua. Belum. Yakin? Cuma lihat di IG, oh di Surabaya berarti ini ikut. Ya. Jadi kalau Anda kelompok umur 50 up, di seluruh Indonesia balapan apa aja musuhnya ya ini, nggak ada lagi. Oh, tadi ada yang bawa kiriman? Ada yang ditipin oleh-oleh? Oleh-oleh dari Gorontalo tadi udah dikasih? Belum? Pisang? Soalnya banyak yang kontak, Mas ini ada oleh-oleh dari Gorontalo, kemarin dari Manado bawakan pisang guruhu, nanti dari Gorontalo bawa apa. Jadi sebenarnya kita banyak makanan di sini, karena peserta-peserta dari luar pulau itu datang bawakan oleh-oleh semua. Tapi nahan Nahan, ya habis event baru makan. Oh iya. Habis event baru makan. Besok. Ini masih panas dari tadi antanginnya, aku pengen minum nggak bisa. Ya, sudah ada. Belum punya mana? Habis. Udah. Masih panas. Kita ke depan ya. Om Re bisa nge-guide prosedur pengambilan respect. Saya nggak prosedural. Nah, kalau mau ngambil respect, ngambil nomor antrian dulu sebelah sana. Gitu. Habis itu antri di kursi-kursi sebelah sini. Nah, sama kita. Nah, ini tempat tunggu pengambilan respect. Nomor antriannya sudah sampai 96. Habis itu ganti lagi terus. Nggak selesai-selesai. Sekarang rame banget karena hari terakhir. Sebentar lagi biasanya pesepedanya juga pengen sore-sore sudah istirahat, makan dan tidur untuk besok pagi. Ngambilnya dalam sana. Ini sudah ada teman-teman dari Balikpapan yang menunggu antrian. Mas Wahyu, ini. Mas Wahyu dan Mas Agung dari Balikpapan. Nyampe Surabaya kapan? Barusan ini. Dari bandara langsung ke sini? Belum ke hotel? Belum. Nggak penting hotel, yang penting nomornya dulu ya kan ya? Nah, kalau dapat hotel nggak dapat nomornya percuma kayak gitu. Ya. Sudah ngambil nomor antrian? Sudah. Mana? Sudah bisa ditunjukkan? Nah, jadi ada antriannya ya. Memang kayak pembagian beras di sini. Jadi harus ada kartunya. Berarti tinggal menunggu panggilan. Nomor berapa? 107. 107, sekarang masih 97. Jadi sabar ya Mas ya. Nah, Om Re bisa dilanjutkan antriannya. Sudah. Masuk lagi. Nah, masuk antrian. Masuk. Nomor antrian 97. Nah, kayak masuk rumah sakit. Kalau sudah kepanggil, masuk dalam. Nah, masuk ke dalam, ikut Om Re. Nah, di sini umpama ya saya yang ngambil. Sebentar dulu Om Re. Ini kayaknya karena sponsornya ada KAI, jadi pemanggilannya kayak pemanggilan di stasiun kereta ya? Iya kan? Ya. Kan ada sponsor. Oh, permisi, maaf. Dari Makassar. Dari Makassar. Ini teman kita dari Makassar. Mas siapa? Jimmy. Mas Jimmy dari Makassar. Ya, dia menunjukkan, ya dia bukan menunjukkan, memang ngambil. Oh, iya. Jadi
Itu nomor respectnya, ada nomor depan sepeda, nomor di belakang sepeda, dan nomor untuk di jersey-nya itu. Nah ini contohnya. Apa aja isinya ini? Contoh dari isi goodie bag, nomor, ya, Oh ini James Bond. ya. James Bond Marta Dinata. Jadi ada sekarang yang beda tahun ini Om Rey, ini ada RFID-nya. Oke. Jadi ada Nah, yang tadi tanya Om, ngeklipnya di mana kalau di sini? dicucuk nggak apa-apa, Dicocok nggak apa-apa? aman. Biasanya ada yang dicocok itu sakit Om, ini enggak ya berarti? Nah Ya? ini dicucuk nggak apa-apa, pokoknya nyucuknya jangan ke badan ya. Oh iya. Jadi iya. ini dicucuk tidak apa-apa. Ya. Oke. Terus kemudian RFID-nya ada dua, satu yang di nomor B, nomor jersey, satu lagi di nomor handlebar. Jadi ada dua RFID karena kita mengantisipasi sepeda dan orangnya berlaga di medan yang berbeda. Oh, Karena jersey kita nanti bisa ditunjukkan jersinya Om, ada tulisan penting di situ. Oh, tapi dapat kaos juga ya. Dapat kaos ini yang saya pakai di balik ini. Jadi bagi yang ikut event main sepeda pasti tahu setiap event dapat kaos Aza X Wednesday yang ganti-ganti warna dengan logo event di pinggirnya. Jadi kalau punya warna apa berarti ikut event yang mana. Nah, ini jersinya. Jersinya ini saya masukkan nomornya. Nah, ini kita buka jersinya James Bond. Jadi kalau dilihat warnanya beda, ini berarti men 4549, ada nomornya di lengan kategorinya, dan di belakang ada tulisan sekarang Om Rey. Wah, tolong dibaca Om Rey. jangan curang, don't cheat. Wah. Jadi kalau tidak bisa bahasa Indonesia, ditegaskan pakai bahasa Inggris. Mas. Mungkin tahun depan pakai tulisan Jepang sama Mandarin. Oh, biar Jadi komplit. sepanjang tulisannya don't cheat kayak gitu ya. Karena memang kenapa tadi RFID-nya ada di jersey dan di sepeda, karena memang untuk mengantisipasi pengalaman kita 9 tahun menyelenggarakan event ini, kadang sepeda dan orangnya tidak jadi satu kayak gitu. Dan itu terjadi. Dari Strive, isinya apa ini? Tak. Ada gel, ada minibar. Ya. Dari Strive. Terus Herba Mojo. Wah, ini Herba Mojo. Ya. Ini yang kemasan yang praktis dulu. Ya. Ini yang sunscreen, sunblock. Wah. Supaya mukanya nggak merah kecuali malu tersipu ya. Antangin, makanya tadi kan satu box bisa dikantongi semua. Counterpaint yang cool dan yang analgesik dan original. Wow. Bisa. Ini bakal 5 kilo terakhir biasanya baunya ini. Iya. Biasanya nanti 5 kilo terakhir event. Voucher. Sepeda Wednesday. Beli sepeda Wednesday diskon 1 juta rupiah. Apalagi? Ada lagi. Oh, ini bisa diserahkan ke temennya kalau tidak ingin beli sendiri. Voucher cafe. Voucher Cafe Wednesday 10%. Udah. Oh, jadi kalau misalnya ke Azaware sama ke Sub ada vouchernya juga. Jadi mumpung kesini belanja habis-habisan ya. Dan nanti counterpaint ini pada kita juga nanti lihat ketika event nanti 5 kilo terakhir, kalau ada sampai 5 kilo terakhir itu khususnya yang rombongan 2,5 jam ke atas, Anda akan mencium bau familiar counterpaint sepanjang perjalanan. Ya, jadi ini kita tadi sudah ke tempat pendaftaran. Sekeliling sini masih banyak aktivitas, makin sore makin ramai, sampai malam pun akan ramai sebelum event. Ya, tentunya Azaware juga ikut partisipasi, dan ini khusus 30% untuk peserta Bromocom. Dan yang otentik dari kita pasti sekarang ada sepatu signature saya akan pakai ini, dan teman-teman Asos akan pakai sepatu ini. Kulit asli, jadi kalau punya keluhan sakit di pinggir, ini kulit dia akan mengikuti bentuk kaki kita, pengalaman saya. Kemudian solnya karbon, jadi stiff dan nyaman, dan ada bandingnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ikut Bromocom kemarin, ada last chance sepatu ini banding pendaftaran, dan itu juga berlangsung sampai ke event kita berikutnya juga. Jadi nanti
setelah Bromocom ini kan kita akan menyelenggarakan Tri Island, jadi semacam bikepacking touring dari Surabaya ke Pulau Bali sampai Pulau Lombok, finish di sirkuit Mandalika, goes di sirkuit Mandalika sepuasnya. Itu nanti untuk pendaftaran khusus peserta Antangin Bromocom, ada harga khusus, tinggal scan, lalu nanti ada bundling, dapat sepatu juga. Jadi teman-teman dari mainsepeda.com siap melayani pertanyaan dan lain-lain untuk pendaftaran event-event selanjutnya. Termasuk untuk, karena nanti Antangin Bromocom ini juga rangkaian dari trilogi Jawa Timur. Jadi setelah ini kita akan Banyuwangi Blue Fire bulan Juli ya. Bulan Juli, kemudian bulan September kita akan ke Kediri Dolocom. Jadi kalau Bromo kurang kejam, ada Blue Fire yang insya Allah kita akan lanjut sampai Paltuding nanti, sampai ke ujung. Kemudian semua kenal Kediri Dolocom dengan kelok 9-nya dan gigi satunya yang seru dan lucu itu. Jadi kita akan ada paket bandingnya juga untuk peserta. Jadi bagi yang tidak dapat pendaftaran masih bisa ikut yang 2 ini, ada paket harga khusus. Ketika satu gunung belum cukup ya? Betul. Tambah 2 kali derita lagi? Betul. Oh, ya. Sebenarnya gampang, Bromo kan nanjak hampir 2.000. Ya. Ini 1.800 sebenarnya. Oke. Kacang ya kan, godir ya kan. Ya. Ini sebenarnya cuma 1.400. Oh. Godir lagi gitu. Ya. Jadi semakin gampang. Semakin gampang. Untuk membuktikan dicoba. Gampangnya gimana? Gampangnya gimana? Nanti di akhir trilogi di perbandingannya enak yang mana kayak gitu. Ya. Ya, Strive ini produk Indonesia yang inspirasinya dari cycling, yang lahirnya bareng dengan Wednesday dan Subjeksi. Jadi ini satu angkatan. Kita semua pouring together bersama. Dan sekarang produknya makin banyak. Kalau dulu hanya gel, hanya bar malah dulu, hanya Strive bar. Sekarang sudah ada gel, sudah ada protein bar, dan sudah ada mie-nya, mie protein. Dulu saya termasuk eksperimen waktu belum bikin gel, dikasih produk-produk eksperimen, suruh nyoba cocok yang mana. Jadi saya bangga ini tahu karena dari rasanya ya. ikut termasuk yang dulu ngetes awal-awal produk ini seperti apa. Dan yang bikin juga orang gila sepeda gitu. Jadi sesama orang gila, sesama cyclist biasanya saling percaya kayak gitu. Mie-nya juga ini mie protein, bukan mie biasa. Mie protein, jadi kalau habis goes nggak suka minum susu whey atau apa, itu bisa sekalian. Jadi makan mie sama proteinnya sekaligus. Ya, makan mie-nya itu bukan untuk makan mie tapi untuk recovery otot. Jadi mie recovery. Dan rasa-rasanya juga rasa-rasa kearifan lokal ini kan ya. Iya. Ini rasa koko pandan, ini kesukaanku sih. Kemudian ini yang paling lucu karena dari Jakarta, nasi uduk. Tanpa ayam gorengnya. Tanpa ayam gorengnya, nambah sendiri ayamnya. Ya, kan? Ada, ini yang rasa-rasa bule ini kan, peanut butter ya, kayak gitu. Jadi kalau Anda ke bule-bulean, ada peanut butter, ada coklat. Tapi kalau Anda Indonesia, nasi uduk. Ini panduan asupannya. Nah ini nih, Om Bre bisa jelaskan sekarang. Ya, dari start ini satu bar bite size, satu gel tengah-tengah, di tempat stop satu bar bite size, di tengah-tengah ketika menuju. Enggak, di Komstad satu gel. Sebelum start satu gel. Terus kemudian sebelum tanjakan punya 1, 3 gel sepanjang nanjak, lalu setelah finish protein bar ya. Jadi kantongi berapa nih berarti? 1, 2, 3, 4, 5 gel, 3 bite size sama 1 protein bar. Cukup lah di kantong. Enggak, di pit stopnya kan ada, nggak harus di kantong. Kalau mau jelasnya di Instagramnya ada, Instagram Strive Indonesia. Dan ini bintang utuhnya Zaki Wardana yang juara Ultra Cycling Indonesia, yang tahun ini nggak ikut Bromo karena dia ke Amerika ikut Trans Amerika. Ya. Gowes 7.000 kilo, 50.000 meter aja. Oh iya, tadi kan di nomornya ada RFID tag dibuat untuk jersey sama untuk sepeda. Jadi ini bisa dilihat untuk memastikan RFID-nya berfungsi. Jadi
Silakan. Oh, ini dari Kadal. Kadal Cirebon berarti. Kadal Cirebon. Silakan cek. Siapa tahu Anda tertulis bukan dari Cirebon ya. Jangan sampai dikadalin sama RFID-nya ya. Ini untuk nama dan ya enggak, ini buat di situs nanti. Oh iya. Yang ditempel cuma di yang buat di stang satu. Sudah sesuai nama, Mas? Sesuai. Sudah sesuai nama, benar ya. Ini ada satu lagi buat di belakang ya. jersey. Cek. Sesuai juga. Ya, sesuai. Jadi jersey dan sepedanya nanti namanya sama ya. Jangan sampai nanti finish sepedaan. Beda nama. Yang siapa yang finish, yang nomornya siapa. Namanya orang lain ya. Ya. Jadi itu kita sekarang akan menggunakan RFID ini dari start nanti sampai ke finish karena memang salah satu yang terkenal dari Bromo adalah upaya-upaya peserta untuk membahayakan itu yang curang. Ya, untuk tidak jujur. Ya, silakan. Sebelah sini. Ya. Nah, ini kita cek lagi namanya siapa. Aku nggak kenal dia. Jadi kita pengen tahu namanya siapa pakai cek RFID. Ya. Ya. Cara kenalannya kayak gitu kan ya. Gitu. Ya. Nanti di sini ada nama. Ya. Namanya Mas Indra, benar? Ya. Oh, betul. Dia bilang dia bukan Indra, kita juga nggak tahu sih. Ya. Kelompok umur 44. Wow. KRC itu apa? Kupang Road Cycling. Kupang. Wah, dari Kupang. Dari Nusa Tenggara. Wah, jauh banget. Nyampe Surabaya kapan? Barusan nih, makanya masih. Jadi landing langsung sini saja. Jadi memang kalau ikut event ini, Mas Yanto dari Kadal juga, Cirebon. Ikut Kadal. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Sampai ketemu besok. Semoga ketemu di finish. Oke, thank you. Nah kan kenalan dari Kupang. Taunya dari Kupang dari mana? Dari sini? Dari sini. Kelihatan. Nah itu nanti enaknya karena kan di nomor jersinya ada namanya peserta. Jadi kalau Anda goes, Anda pengen ikut di belakangnya, Anda tahu namanya siapa. Punyamu namanya Johnny Ray atau nama aslimu? Johnny Ray. Ya Johnny Ray. Nanti ada yang manggil juga di belakang. Biasanya kalau ada Om Ray banyak yang ngikuti belakang. Ya, sudah banyak. Asuransinya kamu soalnya? Sudah banyak yang janji untuk mengikuti. Janji untuk mengikuti. Nggak tahu mereka sabar apa enggak untuk mengikuti. Sebelah sini, Pak. Ya, sebelah sini bisa Pak. Ya. Wah. Ini calon juara 60 up ini. Wah. Panjang umur, Julakeyan ya. Nah, ini setiap tahun menarget juara ini ya. Jula Yayan ya. Namanya Pak. Ya, betul. Jula Yayan dari Balikpapan. Iya. Musuhnya Pak Guru. Musuhnya Pak Guru Surabaya. Ya. Baru nyampe Julak? Tadi malam nyampe. Ya. Makasih. Sampai ketemu besok ya. Iya. Julak Yayan, nah ini calon juara. Umurnya 60 tahun lebih, kalau ada yang bisa nempel Julak Yayan, Anda hebat. Wah. Teman-teman dari KAI yang mensupport kita, sering mensupport event-event kita juga, karena sekarang transportasi salah satu yang paling enak di Pulau Jawa khususnya itu ya pakai kereta api. Dan ini bisa ditujukin Mas, ini peserta bisa dapat apa ini? Ini kita pakai spin, ya. Bisa dapat kaos, bisa dapat handuk, bisa dapat pensil, gantungan kunci, sama topi. Jadi nanti ini ada aplikasinya kan ya? Ya, aplikasi bisa download, KAI Akses itu untuk memudahkan yang Om bisa menunjukkan. Ini fasilitas nama kereta api. Saya suka ke Jakarta pakai yang apa? Yang mana? Anggrek atau yang sembilan? Yang bisa tidur? Anggrek yang bisa tidur ya. Yang bisa tidur itu anggrek, bisa ini sleeper. Sleeper ya. Sleeper ini bisa tidur satu gerbong isinya 18. Jadi kayak naik pesawat first class. Di fasilitas makan minum bisa dilayani. Makan minum bisa dilayani. Jadi kadang-kadang kan ya gini kan, kalau naik kereta itu sebenarnya kalau naik pesawat itu juga bisa sama waktunya, karena apalagi kalau hari Jumat macet di Jakarta, saya kan sering bolak-balik Jakarta, itu bisa dari bandara ke kota ya. Ke kota itu pernah saya 3 jam. Kan enakan tidur di kereta, karena langsung tengah kota. Ini juga ada program rombongan. Jadi program rombongan itu untuk universitas, instansi, perusahaan. Komunitas sepeda kan bisa kan? Bisa. Jadi kalau lebih dari 10 orang untuk rombongan kemana saja itu langsung diskon 10%. Wah. Nah,
Jadi teman-teman kalau pengen traveling sekarang ada opsi nyaman naik kereta api aja. Nah, sekarang tanya Pak, kebanyakan. Sepedanya taruh mana? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kita Brompton dan sepeda itu kalau mau ke mana Banyuwangi dan sepeda itu nanti ditaruh di belakang yang paling kursi yang paling belakang. Oh, ada tempat bisa taruh sepeda. Jadi kalau ada pakai sepeda nggak masalah. Nah ini kan ada Banyuwangi Blue Fire Ijen, berarti kan bisa naik kereta ke sana. Nggak Siap. masalah, ya. Terima kasih banyak. Bagus warnanya kuning tahun ini, jadi kelihatan. Oke, Om Re dapat pulpen. Oh ya. Pulpen bonus kaos. Sak kereta apinya. Sama kereta apinya. Jangan nanti pulang bisa mainan dulu. Dari mana? Semarang. Dari Semarang. Suami istri ikut. Anaknya dititipin siapa? Ada. Jadi kalau suami istri sepedaan, anaknya bebas kalian ya. Besok mau ngapain? Terserah. Bapak Ibu nggak ngurus ya. Mas siapa maaf? Mas Rovel. Mas Rovel sama Mbak Karin. Ya. Wah ini juga nih dari Semarang semua. Main. Ini pembalap kita. Waduh. Lu suruh kapur, lu yang kalah. Jangan salah. Kelompok umur berapa? Lu yang kalah. 30-34 calon juara ini. Ya ini 30. Ngawur dari mana 30? 30 plus. 30. Semuanya nih. Teman lama. Teman lama. Teman dari Gedeng. Dari Gedeng. Oh ya, berapa orang ikut? Banyak sekarang. Rombongannya tahun ini berapa? 20 ada? Lebih? Langsung gitu. Iya, mungkin 30. Jadi buat yang perempuan kelompok umur 30-34 hati-hati sama yang ini. Small monster. Ya. Nah kalau di cycling itu yang ditakuti bukan yang besar. Kalau dia besar kayak kita gini nggak usah ditakuti, itu biasa. Yang gini kelihatannya. Yang kecil-kecil ini, wah ini yang bahaya-bahaya ini ya, yang kuat-kuat ini. Jadi selamat ya, makasih ya. Makasih. Jadi itu tadi teman-teman ya, kita persiapan pre-race. Jadi memang suasananya memang seru ya, Bro ya. Nanti habis ini kita akan nyapa teman-teman juga banyak. Tapi sebenarnya mohon maaf, biasanya Om Re, saya kayak Kohai tadi biasanya kita memilih agak melarikan diri supaya nggak kecapean ketika event besok. Jadi masih banyak harus persiapan-persiapan yang kita lakukan dengan panitia juga. Jadi ini episode persiapan. Jadi moga-moga teman-teman yang nggak familiar dengan event-event kami sekarang paham bagaimana kami menyelenggarakan. Memang suasananya kayak pasar, kayak terminal ya, karena memang pesertanya banyak. Jadi mungkin yang terakhir dari saya, Om Re, ini mungkin tahun ini adalah tahun ke-9, seharusnya tahun ini tahun ke-10. Ya, tapi kan 2021 enggak. Tapi 2021 kan absen karena pandemi. Jadi tahun depan 2024 adalah edisi satu dekade ke-10 Bromocom. Jadi ya moga-moga nanti tahun depan kita bisa bikin yang lebih ada sesuatu yang beda untuk merayakan 10 tahun Bromocom. Ya. Kalau Anda lihat Om Re sekarang lebih investasi ke penampilan. Kita lihat tahun depan seperti apa. Pesan terakhir sebelum berpisah. Nikmati eventnya, finishkan rutenya walaupun berat, dan jangan lupa setelah itu tetap makan, karena kalau enggak bisa pingsan, semaput, dan ke rumah sakit. Kalau ketemu. Bantu-bantu kafe, kita bikin kopi. Semoga bisa cocok semua buat teman-teman. Ikut Bromocom sudah berapa kali? Ini kedua kali. Sebelum pandemi 2020 pertama kali tahun yang lalu saya gagal dapatnya tiket karena terbatas. Kayaknya udah waktunya aja ikut. Dengar-dengar katanya ini hajinya orang para cyclist, jadi ngerasa penasaran sih. Siapa sih yang nggak pengen ke Bromocom gitu kan ya? Bluevero-nya beda. Kayaknya dari event-event yang kita ikuti mungkin di samping karena ini pandemi ya memang kayaknya paling banyak pesertanya ini ya. Iya. Itu kategori berapa? Saya 50-54. Percaya nggak? Percaya dong. Percaya dong.
Bromocom? Kalau Bromocom baru sekali, ini yang kedua langsung beda kelas ini. Tahun kemarin alhamdulillah saya ikut 3 trilogi Jatim, mulai dari Bromo, Banyuwangi sama Ijen. Dolo. Dan ya, tahun kemarin alhamdulillah juara 2 untuk 35, 39. Tahun ini mungkin lumayan berat nih. Ada target nggak untuk Bromocom itu? Target sih yang jelas podium. Ya target keduanya adalah finish strong. Merauke persiapan di batas negara, lintas batas negara ya lumayan 150 kilo lah PT gitu. Ini pertama kali ya, salah satu event yang sangat terkenal, jadi kita harus mencoba. Kamu tidak coba, kamu tidak tahu. Oh, baru pertama? Baru ini justru. Iya, baru pertama nih. Baru nyoba. Tahunya dari mana Bromocom ini? Dari YouTube. Dari YouTube, ya benar. YouTube-nya ini main sepeda. Iya. Sering nonton YouTube-nya main sepeda berarti? Sering. Ya, jadi kebetulan waktu tahun ini Februari itu saya memang lagi ada pameran di Jerman, di Frankfurt. Nah, terus pas sama pendaftarannya Bromocom, jadi aku start lebih cepat, jadi masih jam 6 sore dan di sana kan internet juga cepat, itu daftarnya juga pakai handphone doang, terus cepet. Saya percaya eventnya Mas Asrul tuh pasti eventnya keren gitu dan rapi gitu, jadi ini buat saya asik lah, dapat hype-nya, lihat orang-orang nanjak itu kan nggak enak ya, tapi ribuan orang nanjak, jadi kok kayaknya seru gitu, padahal saya tes route aja belum sampai Wonokitri kemarin, tapi ya it's okay. Timore. Ya, Pak, ini katanya saya ikut sertaan Pak Ira itu sekian kali ya, katanya sempat ikut yang pertama kali, gimana Pak ceritanya? Waktu Polkadot itu? Ya. Waktu yang Polkadot merah putih, wah itu kesan pertama. Pesertanya 300 orang itu dari awal kan. Wah, seru itu. Keren. Berat, zaman dulu itu mah. Terus ini katanya juga bagian dari latihan Pak Roy itu mau keliling dunia. Bisa sedikit Pak? Bagian latihan daripada persiapan saya untuk keliling dunia sebanyak 43 negara sejauh kurang lebih 40.000 km dalam durasi perjalanan selama 1 tahun. Solo ride ya? Iya. Saya gue sendiri. Siap. Ini bagian dari latihan. Siap. Kenapa kok sampai jauh-jauh dari Jakarta sampai sewa bis, kan bisa juga dipaketin atau dirakit di sini gitu? Oh oke. Kebetulan memang kita kan ngumpulnya baru berapa tahun nih? Kita terkumpul baru setahun dan memang dari awal, dari dulu pertama kali ngumpul pengen banget ikut Bromocom, cuman dulu kan masih kendala COVID, terus masih awal banget, terus kita latihan setahun baru terrealisasi sekarang. Terus kenapa sepedanya dibawa? Karena takut hilang. Sepedanya mahal-mahal ya, seperti yang sebelah sini. Ini yang paling mahal di antara yang lain, gitu. Apa tuh persiapan khususnya Om? Oh nggak ada, kita mah modal nekat aja, makan yang banyak supaya perutnya agak gemuk dikit, nanti kita habiskan. Sama happy-happy Nanti yang gitu. gembira adalah obat. Ada rencana kulineran nggak? Oh ada. Pengen coba apa tuh? Bebek Tugu Pahlawan. Nah. Semangat buat besok. Halo, selamat sore. Kali ini saya dari teman-teman Laler.cc mau menjelaskan armadanya teman-teman kalau kita lagi goes-goes trip. Nah ini kebetulan ini Velfire yang disulap. Jadi ini masuk dalamnya bisa ada sampai 7 sepeda dan di belakang bisa 3 sepeda. Nah rencana besok mau ada di tingkat 2 biar muatnya lebih banyak gitu. Jadi ini kita pakai custom stainless, joknya semuanya dilepasin. Jadi kalau teman-teman laler misalkan kita lagi goes ngetrip endurance jauh-jauh, biasanya mobil ini dibawa kemana-mana buat mendukung operasional. Jadi kayak misalkan kita cuman one way trip, nanti habis itu sepedanya di loading. Kayak ini kita mengikuti Bromocom, kan kita ke Surabaya dulu, sepedanya taruh sini semua, besok pulangnya naik sini lagi. Nah, jadi di sini kan customnya bisa muat 7 sepeda. Beberapa ada yang dilepas wheelsetnya terus ditaruh di sebelah-sebelahnya itu. Jadi kalau misalkan lagi nggak full gitu, mungkin biasanya tambahin 1 orang bawa dingklik biasanya. Terus kalau misalkan kita butuh tambahan, ini biasanya ditaruh di belakang. Ini bisa muat sampai 3 sepeda. Rencananya mungkin di atas juga akan ditambahin lagi. Terima kasih Lur.
Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Persiapan untuk Bromocom yang pertama adalah doa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan serta kelancaran dalam mengikuti event Bromocom ini sehingga kita dapat finish under COT. Syukur-syukur podium walaupun itu mustahil bil mustahil. Yang kedua ya kemarin berlatih giat dengan teman-teman semuanya. Nutrisi terjaga, kalau bisa sengirit-ngiritnya, tapi vitamin sebanyak-banyaknya. Gimana caranya itu solusinya? Yaitu nebeng jajan koncone, sik bayari koncone, sik wareg liyane. Laler, wani perih, wedi ngelih, wani mangan, wedi bayar, tetap semangat, ojo semabut, laler liya.